Behavioral therapy has evolved into cognitive behavioral therapy or CBT. There are several well-known approaches to CBT, including REBT by Ellis, CT by Beck, and CBT by Michelbaum. Terapi perilaku ini telah berkembang menjadi terapi perilaku kognitif atau CBT. Nah, di sini ada beberapa pendekatan CBT yang terkenal, termasuk REBT by Ellis, CT oleh Beck, and CBT oleh Michelbaum. Among the various models of psychotherapy, CBT combines cognitive and behavioral principles in short-term treatment and is the most scientifically researched therapy. Jadi di antara berbagai model psikoterapi, CBT ini memadukan prinsip kognitif dan perilaku dalam pengobatan jangka pendek. Nah, terapi ini paling banyak diteliti secara ilmiah. All CBT approach have 4 key characteristics. Jadi meski beragam, semua pendekatan CBT ini memiliki 4 ciri utama. The first, therapist and clients work collaboratively. Jadi terapis dan klien ini bekerja sama secara kolaboratif. Secondly, psychological problems are thought to stem from disorders of thought process. Jadi yang kedua, masalah psikologis berasal dari proses gangguan berpikir. Third, focus on changing mindset to improve feelings and behaviors. Third, yang ketiga, fokus pada mengubah pola pikir untuk memperbaiki perasaan dan perilaku. Fourth, treatment is structured, time-bound, and target specific problems. Yang keempat, pengobatan ini bersifat terstruktur, jadi berjangka waktu tertentu dan menargetkan masalah yang spesifik. Nah, CBT ini menerapkan model pembelajaran terstruktur di mana klien ini akan diberikan pekerjaan rumah dan dituntut untuk berperan aktif dalam proses terapi. Dasarnya adalah keyakinan bahwa mengubah cara seseorang berbicara pada diri sendiri dan mengubah pada perilakunya. Nah, CBT ini juga menggabungkan teknik-teknik perilaku seperti pengkondisian, permodelan, dan latihan perilaku ke dalam proses terapinya. Albert Ellis Rational Emotive Behavior Therapy, terapi perilaku emosional oleh Albert Ellis. Jadi REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy is an approach that underlines cognitive behavior therapy and remains the main method in psychotherapy to date. Like other cognitive therapies, REBT emphasizes the importance of the process of thinking, judgment, decision making, analysis, and action. Jadi REBT atau terapi perilaku emosional rasional ini merupakan pelopor dalam terapi perilaku kognitif dan masih menjadi pendekatan utama hingga saat ini, seperti terapi kognitif dan perilaku lainnya. Jadi REBT ini menekankan pentingnya proses berpikir, menilai, mengambil keputusan, menganalisis, dan bertindak. Prinsip dasar REBT ini adalah bahwa masalah psikologi seseorang muncul dari cara mereka sendiri dalam memaknai kejadian dan situasi yang mereka alami. Jadi REBT ini memandang bahwa ada hubungan timbal balik yang kuat antara 3 aspek. Yang pertama, cara berpikir atau kognisi, perasaan atau emosi, dan yang ketiga, tindakan atau perilaku. Nah, dengan mempertimbangkan 3 aspek ini dan interaksinya, REBT dapat digolongkan sebagai pendekatan terapi yang menyeluruh atau integrasi. Next, key concept, yaitu konsep utama. First, views of human nature, yaitu pandangan sifat manusia. Nah, pada terapi perilaku emosional atau REBT ini beranggapan bahwa setiap orang itu punya 2 sisi, yaitu sisi rasional dan sisi irasional. Nah, sisi rasional itu seperti sisi positif kita, yaitu aku harus berkembang, aku harus bahagia, aku harus berinteraksi kepada orang lain. Sedangkan sisi yang irasional ini sisi negatif kita. Nah, sisi negatif ini bisa merugikan diri sendiri atau bisa membuat kesalahan yang tidak benar. Terus selanjutnya ada emotional disorder view, yaitu pandangan gangguan emosional. Nah, REBT ini menyoroti bagaimana kita seringkali menciptakan penderitaan bagi diri sendiri dengan menaruh tuntutan kepada diri sendiri. Seperti, saya harus pintar, saya harus cantik, saya harus sempurna, orang lain harus menganggap saya hebat, gitu. Nah, tujuan REBT ini adalah untuk membantu kita hidup lebih bahagia dan bebas dari belenggu pikiran negatif. Dengan mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang tidak sehat, kita dapat mengatasi berbagai masalah emosional seperti kecemasan, depresi, dan kemarahan. Nah, REBT ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan adalah hasil dari cara kita berpikir.
bukan dari kondisi eksternal atau dari manusia-manusia lain. Yang ketiga ada ABC from work, yaitu kerangka kinerja ABC. Nah, kerangka kinerja ABC ini adalah inti dari teori dan praktik RBT. Model ini menyediakan alat yang berguna untuk memahami perasaan, pikiran, peristiwa, dan perilaku klien. Setelah ini akan dijelaskan kerangka kerja ABC. Next, ABC from work atau kerangka ABC. First, ada activing atau A, yang kedua ada belief atau B, yang ketiga ada consequence atau C, yang ketiga ada disputing atau D, yang keempat ada effective new beliefs atau E, yaitu kepercayaan baru, yang E yaitu new feelings. Nah, yang pertama ini adalah E, yaitu activing, perasaan atau pemikiran. Nah, ini adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi, misalnya saya tidak lulus ujian. Lalu yang B, yaitu belief atau rasional atau tidak irasional, itu adalah pikiran atau keyakinan kita tentang peristiwa itu. Misalnya, saya bodoh, saya kan tidak lulus ujian, berarti yang B-nya itu saya bodoh, maka dari itu saya nggak lulus ujian. Lalu yang C, consequence atau kesan atau akibatnya. Konsekuensi atas dia tidak lulus ujian, misalnya saya merasa sedih, saya merasa putus asa, atau mungkin saya tidak mau melanjutkan belajar, saya akan berhenti belajar saja karena saya merasa saya bodoh. Lalu ada disputing atau perdebatan atau menjabar. Nah, pikiran-pikiran negatif ini baik dalam terapi maupun dalam kehidupan sehari-hari akan bertujuan untuk mencapai filosofi hidup yang lebih efektif. Lalu yang E, beliefs atau kepercayaan baru, di mana kita akan terapis akan menggantikan pikiran-pikiran yang tidak sehat dengan pikiran-pikiran yang lebih sehat. Nah, hasilnya nanti adalah perasaan yang lebih sehat. Lalu yang terakhir F, yaitu new feelings. Nah, alih-alih merasa kecewa, justru dia itu akan lebih semangat lagi. Oh, berarti saya tidak lulus ujian, bukan saya bodoh, saya kurang belajar. Jadi itu akan mengubah pikiran baru. Next, application therapeutic techniques and procedures, yaitu aplikasi teknik dan prosedur terapi. First, rational emotive behavior therapy practice, yaitu yang pertama ada praktek terapi perilaku emotif rasional. Nah, pada terapi perilaku emosional rasional atau RBT ini, pendekatan yang fleksibel atau komprehensif. Nah, RBT ini tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, seperti pikiran atau perilaku, melainkan melibatkan berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Nah, terapis RBT ini akan mulai dengan menggali perasaan klien yang sedang dialami. Setelah itu, terapis akan membantu klien untuk memahami bagaimana pikiran dan perilaku mereka terkait dengan perasaan tersebut. Dalam prosesnya, terapis RBT ini akan menggunakan berbagai teknik, mulai dari teknik kognitif atau mengubah perilaku, teknik emosional atau mengelola emosi, hingga perilaku mengubah perilaku. Terus selanjutnya dalam RBT ini menggunakan pendekatan yang sangat aktif dan interaktif. Terapis RBT ini seringkali mengajak klien untuk berdiskusi, mengajak berdebat, dan menganalisis pikiran-pikiran yang mereka punya. Dengan cara ini, klien akan diajak untuk berpikir kritis dan mencari bukti yang betul atau menentang keyakinan mereka. Nah, berikut ini ada beberapa teknik kognitif yang tersedia untuk terapis. Yang pertama ada memperdebatkan keyakinan irasional. Misalnya, kalau misalnya dia itu kan selalu klien itu misalnya saya harus ranking 1, saya harus cantik, saya harus gini. Nah, sebagai klien, sebagai terapis kita harus bisa meyakinkan mereka bahwa kamu loh tidak cantik pun sebenarnya kamu bisa kayak gini, kamu tidak pintar pun sebenarnya kamu bisa kayak gini. Tidak harus menekankan kalimat harus. Jadi itu lebih fleksibel, memfleksibelkan pikiran kita. Yang selanjutnya ada mengerjakan pekerjaan rumah. Dalam pekerjaan rumah ini klien diminta untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif, menganalisis pikiran-pikiran negatif, dan mengganti pikiran negatif menjadi pikiran positif. Misalnya jika seseorang klien itu takut berbicara pada umum, tetapi terapis ini mungkin akan menyarankan klien untuk
kursus public speaking atau bergabung dengan kelompok-kelompok diskusi kecil dulu, supaya nanti tujuannya itu supaya agar klien ini bisa mengatasi ketakutan mereka dan membuktikan pada diri sendiri bahwa mereka itu mampu loh public speaking di luar, mereka mampu loh public speaking di orang banyak. Meskipun awalnya klien itu merasa kesulitan, tapi dengan seiringnya terapi-terapi ini, dengan bantuan diskusi-diskusi kecil atau belajar di dalam rumah, mereka akan mengembangkan potensi-potensinya. Yang ketiga ada mengubah bahasa seseorang. Nah, RBT ini percaya bahwa kata-kata yang ia gunakan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir kita, dan merasa kata-kata yang seperti harus, seharusnya, wajib seringkali menciptakan tekanan yang tidak perlu, membuat kita merasa tidak mampu. Terus yang selanjutnya D, ada metode psikoedukasi, yaitu RBT dan banyak program terapi perilaku kognitif lainnya, memperkenalkan pada klien pada materi pendidikan. Nah, terapis ini memberikan penjelasan kepada klien mengenai sifat masalah yang mereka hadapi dan bagaimana proses pengobatan akan berlangsung. Nah, mereka juga mengajak klien untuk mempertimbangkan bagaimana konsep tertentu yang relevan dengan pengalaman pribadi mereka. Jadi diajak untuk mencari konsep-konsep yang lain agar klien ini merasa terbantu. Nah, terapi RBT ini juga melibatkan teknik-teknik emosional. Selain mengubah pola pikir, terapis RBT juga dapat mengelola emosi yang klien punya. Nah, antara lain teknik-tekniknya ada seperti ini, yaitu yang pertama ada citra emosi rasional. Teknik ini adalah teknik latihan mental intens yang bertujuan untuk membangun pola emosional baru. Nah, dalam proses ini klien membayangkan diri mereka berpikir, merasakan, bertindak sesuai dengan keinginan mereka dalam kehidupan yang nyata. Yang kedua, menggunakan humor. Nah, RBT ini percaya bahwa kita sering terlalu serius dengan diri sendiri yang bisa memicu masalah emosi. Nah, salah satu cara unik RBT ini adalah mendorong kita untuk lebih banyak bercanda. Humor membantu kita melihat betapa konyolnya beberapa pikiran kita yang lalu. Misalnya, dari kemarin-kemarin kan kita kan udah berpikiran negatif, saya harus gini. Nah, dengan guyonan atau dengan humor itu dapat merubah pikiran-pikiran kita lebih fleksibel, lebih menyenangkan, lebih fun. Yang ketiga, bisa dengan bermain peran. Nah, bermain peran ini dalam terapi melibatkan aspek emosional, kognitif, dan perilaku. Terapi seringkali akan menyela selama permainan peran untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran irasional yang mendasari perasaan negatif klien. Nah, dengan mengidentifikasi ini dan menantang pikiran-pikiran ini, klien dapat belajar untuk mengelola emosi. Misalnya dari saya pasti akan gagal, nanti akan dibantu terapis dengan menggantinya seperti pikiran yang berlatis, yaitu saya telah belajar dengan keras dan saya telah melakukan yang terbaik gitu. Jadi mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Lalu yang keempat ada melatih mengatasi rasa malu. Nah, latihan mengatasi rasa malu ini yang dikembangkan oleh Ellis melibatkan komponen emosional dan perilaku. Klien ini akan diajak untuk melakukan tindakan yang biasanya mereka hindari karena takut dinilai negatif atau oleh orang lain. Nah, melalui latihan-latihan ini, klien belajar bahwa perasaan malu seringkali merupakan hasil dari pemikiran irasional dan keyakinan yang tidak realistis tentang diri sendiri. Yang kelima, ada penggunaan kekuatan dan kekuatan. Ellis menekankan pentingnya menggunakan energi dan kekuatan dalam terapi ini untuk membantu klien untuk mengubah keyakinan irasional menjadi emosional. Teknik ini melibatkan dialog internal yang intens, di mana klien ini akan secara aktif menentang pikiran-pikiran negatif mereka. Nah, terapis ini juga akan berperan sebagai pemantul dengan mengulangi keyakinan irasional klien secara berlebihan untuk mendorong klien lebih kuat membantahnya. Nah, latihan ini sangat berguna untuk mengatasi perasaan seperti malu contohnya. Selanjutnya yang kedua ada RBT Application for Clients Population, yaitu aplikasi RBT untuk populasi klien.
Nah, RBT ini telah diterapkan secara luas untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk masalah kecemasan, masalah permusuhan, gangguan karakter, gangguan psikotik, dan lain-lain. Selain itu, teknik ini juga digunakan dalam pengasuhan anak dan masa remaja, serta pelatihan keterampilan sosial dan manajemen diri. Dengan kerangka kerja ABC yang secara jelas yang dijelaskan di slide sebelumnya, RBT dapat diterapkan di berbagai setting dan populasi, termasuk di sekolah dasar maupun di sekolah menengah maupun di sekolah atas, SMP, SMA, atau SMA. Yang ketiga ada RBT Short Therapy, yaitu RBT sebagai terapi yang singkat. Nah, RBT ini sangat efektif sebagai bentuk terapi singkat yang dapat diterapkan pada individu, kelompok, pasangan, atau keluarga. Nah, Albert Ellis mengembangkan RBT dengan tujuan untuk membuat psikoterapi lebih singkat dan efisien dibanding dengan banyak sistem terapi lainnya. Nah, ia mengajarkan klien cara mengatasi masalah hidup yang praktis. Klien dilatih untuk menerapkan teknik RBT pada masalah yang mereka hadapi saat ini dan di masa depan. Nah, keunikan dari terapi singkat ini terletak pada pendekatannya yang bersifat swadaya, yaitu digunakan untuk mengubah sikap dasar yang menyebabkan gangguan yang dipelajari dalam 1 hingga 10 sesi. Nah, setelah itu dapat mempraktikkannya di rumah. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada pekerjaan rumah yang harus klien selesaikan di rumah. Klien ini dengan masalah tertentu seperti kehilangan pekerjaan atau pensiun atau kehilangan cinta diajarkan untuk menerapkan prinsip-prinsip REBT dalam mengatasi tantangan tersebut. Nah, seringkali dalam bantuan materi tambahan seperti buku dan kaset. Seperti itu. Yang keempat, yang terakhir yaitu application for group counseling, yaitu aplikasi untuk konseling kelompok. Kelompok terapi perilaku kognitif atau CBT ini merupakan salah satu pendekatan yang paling populer di klinik atau lembaga masyarakat dengan 2 metode utama yang didasarkan pada prinsip REBT dan terapi kognitif praktisi atau CBT aktif, mendorong anggota kelompok untuk menerapkan pembelajaran dari sesi ke dalam kehidupan sehari-hari, menyadari pentingnya konsistensi praktek. Nah, konteks kelompok memberikan anggota alat untuk mandiri dan menerima diri mereka sendiri ya saat menghadapi tantangan-tantangan. Nah, terapi kelompok CBT ini telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai masalah emosional dan perilaku. Dengan hasilnya menunjukkan peningkatan kesejahteraan psikologis, pendekatan ini juga menekankan pentingnya interaksi antara anggota kelompok untuk mendukung perubahan positif dalam perilaku dan berpikir. Jadi seperti itu penjelasan yang dapat saya jelaskan dari REBT atau rasional terapi. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu Aaron T. Beck's Cognitive Therapy atau terapi kognitif Aaron. Aaron T. Beck, through his research, developed cognitive therapy as an approach to overcoming depression. Both cognitive therapy and REBT agree that changing the way we think is the key to overcoming psychological problems. These two therapies have similarities in their active, structured, and problem-focused approaches. Cognitive therapy argues that negative thoughts and wrong conclusions can trigger a variety of psychological problems. Therefore, this therapy aims to help individuals identify, challenge, and change this negative thought in a more realistic way. By understanding the connection between thoughts, feeling, and behavior, individuals can develop healthier mindsets and overcome the various difficulties they face. Nah, jadi Aaron T. Beck ini adalah salah satu tokoh dari CBT atau Cognitive Behavior Therapy, yang mana ia mengembangkan suatu pendekatan yaitu terapi kognitif. Nah, terapi kognitif itu dikembangkan untuk mengatasi depresi. Nah, teori terapi ini berpendapat bahwa
Cara kita berpikir adalah kunci dalam mengatasi masalah psikologi. Nah, terapi kognitif ini berpendapat bahwa pikiran negatif itu adalah sumber dari masalah. Oleh karena itu, terapi ini membantu individu untuk mengidentifikasi, menentang, dan juga mengubah pikiran-pikiran negatif seseorang itu menuju yang lebih realistis, yang lebih positif seperti itu. Dan dengan seseorang itu memahami perasaannya, perilaku, dan pikirannya, itu akan membantu dia untuk mengatasi masalah dalam kesehariannya. Nah, yang selanjutnya yaitu Basic Principles of Cognitive Therapy atau prinsip dasar terapi kognitif. The basic principles of cognitive therapy focus on the relationship between thoughts, feeling, and behavior. Beck found that errors in thinking or cognitive distortion can lead to a negative view of the world. Prinsip dasar terapi kognitif berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Beck menemukan bahwa kesalahan dalam berpikir atau distorsi kognitif dapat menyebabkan pandangan negatif terhadap dunia. Nah, jadi dalam terapi ini ada prinsip dasarnya, yaitu antara pikiran, perasaan, dan perilaku itu saling berhubungan. Jadi ketika pikiran kita itu negatif, itu akan berdampak kepada perilaku dan juga perasaan kita. Nah, Aaron menemukan bahwa masalahnya itu ada dalam kesalahan berpikir atau distorsi kognitif yang dapat menyebabkan pandangan negatif kepada dunia ini gitu. Some of these types of distortion include, beberapa jenis distorsi ini termasuk, jadi dalam distorsi itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu arbitrary inferences atau kesimpulan sewenang-wenang. Nah, kesimpulan sewenang-wenang ini maksudnya yaitu seseorang itu membuat kesimpulan tanpa adanya bukti atau tidak sesuai dengan realita. Jadi, misal nih, ada satu orang ini, dia itu sebagai dokter misalnya ya. Nah, dia tuh belum apa-apa, tapi udah kayak, waduh, pasienku pasti gak akan suka sama aku gitu kan. Jadi dia udah membuat kesimpulan yang tidak ada buktinya gitu. Belum juga dimulai, tapi dia udah membuat kesimpulan seperti itu. Nah, yang kedua ada selective abstraction atau abstraksi selektif. Jadi maksudnya ini, seseorang itu terlalu fokus kepada hal negatif dari suatu situasi, sehingga dia mengabaikan hal-hal positif. Misalnya, seseorang ini gagal gitu ya dalam suatu hal. Nah, dia tuh terlalu fokus kepada kegagalannya, padahal dia itu udah pernah punya prestasi-prestasi yang lain gitu. Nah, yang ketiga yaitu overgeneralization atau generalisasi berlebihan. Jadi maksudnya itu seseorang menggeneralisasikan suatu kejadian negatif ke semua situasi yang serupa. Misalnya nih, ada seorang konselor. Nah, dia itu misal ada kejadian buruk dengan klien remaja. Nah, sehingga dia itu tidak merasa pede dengan klien remaja lagi. Jadi dia akhirnya nggak mau menerima klien remaja gitu, karena dia pernah gagal terhadap klien remaja seperti itu. Nah, yang keempat ada magnification and minimization, yaitu pembesaran atau minimalisasi. Jadi maksudnya dia itu terlalu memperbesar atau memperkecil, meremehkan atau memperbesarkan suatu masalah. Misalnya dia itu seorang siswa misal, dia itu memperbesar masalah. Jadi ketika dia membuat masalah, dia tuh merasa, wah ini masalahnya besar banget gitu, padahal itu masalah kecil gitu, tapi dia merasa itu tuh masalah yang sangat besar. Nah, sedangkan ketika dia punya prestasi yang banyak padahal, tapi merasa prestasi itu remeh gitu. Nah, yang kelima ada personalization atau personalisasi. Maksudnya yaitu mengaitkan sesuatu eksternal dengan dirinya sendiri. Jadi sesuatu yang tidak ada kaitannya tapi dia dikait-kaitin gitu. Misalnya ada seorang penjual misalnya. Nah, terus
pembelinya itu, terus datang seorang pembeli. Nah, setelah itu pembeli itu nggak balik lagi. Nah, dia itu jadi kepikiran, kok pembeli itu nggak pernah jajan lagi di sini ya? Apakah dia apa jajanan di sini mahal? Apakah jajan di sini nggak enak? Gitu. Padahal kan belum tentu ya. Padahal ya emang lagi gak pengen atau itu, jadi mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan dirinya sendiri gitu. Yang keenam ada labeling atau pelabelan. Jadi maksudnya itu seseorang itu mendefinisikan dirinya sendiri atau melabeli dirinya sendiri oleh satu atau beberapa kesalahan. Misal, ada seorang terapis. Nah, dia itu gagal karena tidak dapat memenuhi semua harapan kliennya. Jadi dia merasa gagal. Padahal kan maksudnya kita juga ada batasan ya untuk memenuhi ekspektasi orang itu. Jadi wajar kalau kita tidak bisa memenuhi semua harapan orang gitu. Nah, yang terakhir yang ketujuh adalah dichotomous thinking, yaitu pemikiran dikotomi. Jadi maksudnya dalam pemikiran dikotomi itu cuma ada hitam dan putih. Jadi seseorang itu merasa ya dirinya itu harus sempurna. Ya kalau nggak sempurna berarti dia gagal banget gitu. Jadi nggak ada istilah tengah gitu, nggak ada istilah biasa-biasa aja. Jadi kalau di atas banget, kalau di bawah ya di bawah banget gitu. Nah, jadi adanya terapi kognitif ini yaitu untuk membantu klien menggali dan memperbaiki pikiran terdistori yang tadi udah kita jelasin, dengan cara mengevaluasi bukti yang mendukung atau menentang keyakinan mereka. Nah, terapis dan klien berkolaborasi melalui dialog, tugas rumah, dan pencatatan aktivitas untuk mengubah interpretasi negatif menjadi lebih realistis. Jadi tadi pikiran-pikiran yang tadi negatif itu sama terapi ini dicoba diubah untuk menjadi lebih positif. Nah, terapi kognitif ini juga fokus pada masalah saat ini. Jadi terapi kognitif ini tidak terlalu memikirkan masa lalunya banget, tapi pokoknya masalah yang sekarang gitu, dan strategi untuk mencegah kambuh. Jadi selain mengatasi sekarang juga dikasih juga cara nih untuk nanti kalau kambuh tuh kamu gimana gitu. Nah, yang selanjutnya itu the client and therapist relationship atau hubungan klien dan terapis. Cognitive therapy emphasizes the important therapeutic relationship of warmth and sympathy as a foundation of change. Cognitive therapists act as collaborative partners, help clients identify and change non-adaptive mindset. The therapy agree that sustained behavioral and emotional change occurs when the client is actively involved in the therapy process, testing their beliefs, and applying new skill in daily life. Nah, jadi dalam terapi kognitif itu, hubungan antara terapis dan juga klien itu lebih hangat dan juga sebagai mitra gitu yang berkolaborasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau pikiran-pikiran negatif dari klien. Nah, dan teori ini mengatakan bahwa perubahan dari perilaku atau juga emosional itu adalah ketika klien ini itu ikut aktif dalam proses terapi dan juga dapat mengubah keyakinan mereka serta menerapkan keterampilan baru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan nanti dalam sesi terapi itu kita akan belajar juga keterampilan-keterampilan baru gitu. Jadi nanti ketika sudah dibelajarkan ketika sesi terapi dan dia mengamalkan di kehidupan sehari-harinya, itu sudah dikatakan ia mengubah emosional dan perilakunya. Setelah pembahasan selanjutnya itu application of cognitive therapy atau aplikasi terapi kognitif. Cognitive therapy was originally used to treat depression and anxiety, but now it's also being applied to a variety of psychological disorders such as eating disorder, phobias, post-traumatic stress disorder, and other complex
problems. The technique used include skill training, role-playing, exposure therapy, and behavioral training. Nah, jadi awal mulanya itu ya, penggunaan terapi kognitif itu hanya untuk gangguan kecemasan dan juga depresi gitu kan. Tapi nah untuk saat ini ternyata bisa digunakan juga untuk berbagai masalah psikologi lainnya seperti gangguan makan, fobia, dan sebagainya gitu. Dan juga untuk masalah sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk aplikasi terapi kognitif itu ada treatment of depression atau pengobatan depresi. Beck emphasizes that depression is linked to a negative view of the self, past, and future, as well as cognitive distortion such as selective aggression. Therapists help clients with simple text and Socrates questions to explore their mind, overcome negative thought, and create realistic action plan. Jadi kan tadi dalam pengaplikasian terapi kognitif itu ada di pengobatan depresi. Jadi maksudnya menurut terapi ini gitu ya, menurut terapi ini depresi itu ada karena pikiran negatifnya kepada dirinya, kepada masa lalu atau masa depan gitu. Jadi itulah yang membuat dirinya itu depresi gitu. Nah, terus gimana gitu kan? Jadi nanti terapis atau terapis yang menggunakan pendekatan ini itu bertugas untuk membantu klien dengan cara memberikan tugas-tugas sederhana atau juga dengan cara memberikan pertanyaan Sokratis. Maksudnya kayak gini, misalnya si klien ini mengatakan, aduh aku ini pasti gagal gitu ya, udah pasti gagal gitu. Nanti sama sama terapis itu ditanya, kenapa kok kamu berpikir seperti itu dan sebagainya. Nah, itu berfungsi untuk mengeksplor pikiran mereka itu lebih jauh lagi dan mengatasi pikiran-pikiran seperti itu, dan juga nantinya membuat rencana untuk kedepannya gitu. Jadi misalnya, jadi yang pertama dieksplor, terus dibenarkan, terus juga membuat rencana gitu. Yang selanjutnya ada application to family therapy atau aplikasi untuk terapi keluarga. In the context of family therapy, cognitive therapy examines the pattern of interactions and family schemes that affect to the way individual things, feel, and act. This therapy aims to restructure distorted beliefs to change dysfunctional behavior. Nah, jadi penerapan terapi yang selanjutnya itu pada penerapan terapi keluarga. Jadi pada terapi ini, itu pada penerapan keluarga, yaitu fokus kepada bagaimana interaksi antar di dalam keluarga itu yang bisa menyebabkan suatu pikiran, perasaan, atau perilaku individu. Nah, jadi nanti dalam terapi ini berusaha untuk merestrukturisasi keyakinan yang distorsi. Jadi misalnya kayak dalam keluarga itu ada keyakinan distorsi, itu akan berusaha untuk diperbaiki gitu. Nah, baiklah, yang selanjutnya yaitu Donald McHanbaum's Cognitive Behavior Modification atau modifikasi perilaku kognitif Donald McHanbaum. Cognitive behavior modification focus on changing the way we talk to ourselves, our inner talk. The main concept is that our thoughts influence feeling and behavior. CBM teaches clients to be aware of the negative mindset that come to their mind, then replace them with more positive and constructive mindset. CBM aims to train
clients to become therapists for themselves, changing the way they think to be more adaptive in dealing with everyday problems. Modifikasi perilaku kognitif berfokus pada mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri atau pembicaraan batin. Konsep utamanya adalah pikiran kita memengaruhi perasaan dan perilaku. CBM mengajarkan klien untuk menyadari pola pikir negatif yang muncul dalam pikiran mereka, lalu menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. CBM bertujuan melatih klien menjadi terapis untuk diri sendiri, mengubah cara mereka berpikir agar lebih adaptif dalam menghadapi masalah sehari-hari. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu dalam CBT ada yang namanya CBM atau Cognitive Behavior Modification. Jadi, ini adalah salah satu pendekatan CBT yang dikembangkan oleh Donald McConbaum gitu. Nah, dalam terapi CMB ini ya, CMB itu berfokus pada mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri atau pada pikiran batin gitu. Jadi, gimana kita mengubah cara kita berbicara kepada diri kita sendiri gitu. Nah, konsep utamanya yaitu adalah pikiran kita mempengaruhi perasaan dan perilaku. Jadi CBM ini mengajarkan klien untuk menyadari pola pikir negatif dan mengubahnya menjadi lebih positif. Dan CBT ini juga mengubah, menjadikan klien itu sebagai terapisnya diri sendiri. Jadi bagaimana klien ini dapat mengubah pola pikirnya sendiri gitu. Jadi seakan-akan dia tuh terapisnya sendiri gitu, agar lebih, jadi kalau dia udah bisa jadi terapis untuk diri sendiri, jadi dia akan lebih adaptif dalam menghadapi masalah sehari-hari gitu. Nah, yang selanjutnya itu how behavior change atau bagaimana perilaku itu berubah. McConbaum proposed a 3-stage model for understanding behavior. They are: McConbaum mengusulkan sebuah model yang terdiri dari 3 tahap untuk memahami perubahan perilaku, yaitu first, individuals learn to observe and understand unhealthy mindset and behavior. They begin to realize that negative thoughts often reinforce the problem they face. Second, individuals are taught to replace negative thoughts with more positive and constructive ones. Third, focus on developing new skills that are more effective at solving problems. Clients learn to face challenges in the different ways supported by positive thinking. Yang pertama itu individu belajar untuk mengamati dan memahami pola pikir dan pikiran yang tidak sehat. Mereka mulai menyadari bahwa pikiran negatif sering memperkuat masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, individu diajarkan untuk mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Yang ketiga, fokus pada pengembangan keterampilan yang baru dan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah. Klien belajar untuk menghadapi tantangan dengan cara yang berbeda, didukung oleh pikiran positif. Nah, yang selanjutnya ada Coping Skill Program atau program keterampilan coping. Nah, jadi dalam CBM, Cognitive Behavior Modification itu ada yang namanya keterampilan coping. Apa itu keterampilan coping? Nah, jadi keterampilan coping ini yaitu membantu individu mengatasi stres dengan lebih efektif melalui perubahan cara berpikir ya dan keyakinan inti gitu kan. Nah, prosesnya itu ada beberapa langkah. Yang pertama, mengekspos klien pada situasi yang memicu cemas. Jadi misalnya nih, dia punya kecemasan apa gitu. Nah, kita coba ajak ke situ gitu ya. Menghampiri si kecemasannya itu gitu. Diajak untuk kompromi dengan kecemasannya gitu kan.
terus membantu mereka menggali pikiran negatif. Jadi tadi udah mendekatkan, terus dibantu untuk menggali pikiran negatifnya dan melatih mereka untuk mengganti pikiran tersebut dengan lebih positif. Jadi tadi digali pikiran negatifnya apa-apa, kenapa dia kok cemas dengan itu, terus kita ganti dengan pikiran yang lebih positif. Nah, dalam program coping ini tuh ada satu teknik yang yang khusus, yaitu inokulasi stres. Nah, di mana individu tuh secara bertahap dilatih untuk menghadapi stresor yang semakin kuat. Jadi kan dia tadi ada sesuatu yang membuat dia itu stres. Nah, inokulasi stres itu dengan cara dia itu dengan bertahap itu dilatih untuk menghadapi si penyebab stres itu gitu. Kan misalnya stres makin besar ya, coba dihadapin terus gitu, didorong untuk biar dia tidak stres lagi kalau dengan itu gitu. Nah, program ini tuh ada beberapa cakupan teknik, yaitu yang pertama restrukturisasi kognitif, terus relaksasi itu sebenarnya tarik nafas gitu kan, terus juga pemecahan masalah gitu kan, masalahnya apa, terus kita pemecahan, terus ini tuh bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis untuk mengatasi stres. Jadi kayak tadi misalnya relaksasi ya, jadi misalnya dia bertemu dengan sesuatu yang dia cemaskan atau dengan masalah, dia itu bisa mengambil relaksasi gitu. Jadi kan tadi karena terapi ini itu menjadikan seseorang itu terapis untuk dirinya sendiri, jadi dia itu juga dikasih teknik-teknik untuk dia amalkan ketika menghadapi stres gitu. Jadi dia bisa menghadapi stresnya sendiri gitu. Selanjutnya ada the constructivist approach to cognitive behavior therapy, yaitu pendekatan konstruktivis untuk terapi kognitif. Nah, jadi McHanbaum itu mengembangkan terapi yang menggabungkan perspektif naratif. Jadi kan karena setiap orang itu punya cerita masing-masing ya, yang mana cerita atau pengalaman itu pasti bisa mempengaruhi bagaimana dia berpikir, berperilaku, atau merasa gitu kan. Nah, berbeda dengan terapi-terapi yang tadi disebutkan kayak CT, RABT, itu kan mereka hanya fokus pada present ya, pada saat ini. Nah, kalau CBM ini tuh dia yang fokusnya ini perspektif naratif tuh dia juga masa lalunya itu digali gitu kan, untuk mengetahui kenapa kok dia itu punya pengalaman seperti itu. Misalnya kita minta seseorang untuk coba ceritain dirimu, ceritakan masa lalumu gitu kan. Nah, dia cerita kok jelek banget ya, maksudnya kayak suram gitu. Nah, kita coba untuk mengubahnya, maksudnya kita buat mereka itu memiliki pikiran lebih positif tentang masa lalunya. Kita coba mungkin dipancing dengan ada masa lalu yang menarik gitu, yang menyenangkan. Jadi ketika dia mengingat masa lalu itu akan menyenangkan, dan sehingga membuat diri mereka itu memiliki pikiran yang lebih positif dan penglihatan yang pandangan yang baru terhadap dunia gitu.